Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel SJ, channel Pendidikan Indonesia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 pada kelas 6, yaitu tentang pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Materi yang pertama adalah jenis hewan dan tumbuhan yang terancam langka. Yang pertama adalah hewan langka. Adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas. Jumlahnya terbatas dan hanya hidup di daerah tertentu. Disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Yang pertama adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih ditemukan di wilayah Papua dan sekitarnya. Dijuluki sebagai burung surga karena keindahan bulu dan gerakan tariannya, menjadi langka karena diburu oleh manusia. Yang kedua adalah badak bercula satu. Badak bercula satu merupakan hewan endemik di Ujung Kulon, Provinsi Banten. Populasi badak bercula satu semakin menurun karena banyaknya perburuan liar untuk dijadikan obat. Yang ketiga adalah orang utan. Hewan ini ditemukan di Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Spesies yang terancam punah disebabkan perburuan liar dan kerusakan habitat akibat pembukaan lahan dan perkebunan. Yang keempat adalah komodo. Komodo merupakan hewan endemik di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Keberadaannya terancam karena perburuan dan perubahan lingkungan, serta berkurangnya sumber makanan. Yang kelima adalah harimau Sumatera. Seperti namanya, harimau ini adalah harimau yang dapat dijumpai di Pulau Sumatera. Harimau Sumatera adalah harimau terakhir yang tersisa di Indonesia. Dua spesies lainnya seperti harimau Jawa dan Bali sudah dinyatakan punah. Hewan ini menjadi langka karena perburuan dan perubahan lingkungannya. Yang kedua adalah tumbuhan langka. Tumbuhan menjadi langka karena jumlahnya di alam bebas sangat sedikit. Yang pertama adalah Rafflesia arnoldi. Tumbuhan ini ditemukan di hutan Sumatera dan Kalimantan. Menjadi langka karena daya regenerasi sangat rendah dan perburuan oleh manusia. Yang kedua adalah Amorphophallus titanium. Habitat di hutan Sumatera merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia, termasuk bunga langka dan dilindungi oleh pemerintah. Bunga ini mekar setiap 1 tahun sekali. Yang ketiga adalah kantong semar. Tumbuhan ini tumbuh di daerah yang kekurangan nitrogen, sehingga tumbuhan kantong semar merupakan hewan insektivora karena memangsa serangga untuk mendapatkan nitrogennya. Contoh habitatnya adalah di hutan Tangkupan Perahu di Jawa Barat. Yang keempat adalah pohon cendana. Pohon cendana terdapat di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini digunakan sebagai rempah-rempah dan sebagai pengharum, merupakan tumbuhan langka dan memiliki harga jual yang mahal.
Yang kelima adalah Aquilaria atau pohon gaharu. Memiliki kandungan kadar damar yang wangi sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Harga jual tumbuhan ini sangat mahal sehingga banyak diburu oleh manusia. Habitatnya berada di pedalaman Kalimantan. Sehingga tumbuhan dan hewan perlu dilindungi agar jumlahnya tidak semakin langka dan tidak menjadi punah. Sehingga perlu diupayakan pelestarian hewan dan tumbuhan. Cara yang pertama adalah pelestarian in situ. Adalah pelestarian yang dilakukan di tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Yang kedua adalah pelestarian ex situ. Adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya karena sudah kehilangan tempat tinggal aslinya. Contohnya adalah taman safari, kebun binatang, dan kebun botani. Selanjutnya kita akan membahas tentang simpulan. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan simpulan dan bagaimana cara menentukan simpulan tersebut? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Simpulan adalah pernyataan yang merupakan hasil akhir dari suatu pembahasan masalah dalam paragraf. Simpulan ditulis sendiri dan berisi ringkasan isi pokok paragraf. Langkah membuat simpulan yang pertama membaca seluruh paragraf dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Yang ketiga, menyimpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Cara menyimpulkan bacaan, yang pertama langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf yang ditandai dengan kata jadi. Dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan maka dari itu dalam sebuah paragraf. Yang kedua, menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan. Yang ketiga, mencari sebab akibat atau sebab dalam sebuah paragraf. Yang keempat, merupakan jawaban dari ide pokok bacaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kondisi politik negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN. Yang pertama adalah negara Indonesia. Negara dengan bendera berwarna merah putih dan lambang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kepala negara Indonesia adalah Presiden. Ibu kota Jakarta. Bahasa nasional bahasa Indonesia. Mata uangnya adalah rupiah. Luas wilayahnya adalah 1.904.569 km persegi dengan jumlah penduduk 253.609.643 jiwa. Hari kemerdekaannya adalah 17 Agustus 1945 dengan lagu nasional lagu Indonesia Raya. Negara yang kedua adalah Malaysia. Disebut juga sebagai negara jiran karena bertetangga dengan negara kita yaitu Indonesia. Berikut adalah lambang negara Malaysia. Kita akan membahas tentang kondisi politik negara Malaysia. Kepala negaranya adalah seorang sultan dengan gelar yang di-Pertuan Agung. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya di Kuala Lumpur. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Melayu dan Inggris. Mata uangnya adalah ringgit Malaysia. Luas wilayahnya 330.803 km persegi. Jumlah penduduknya adalah 31.746.000 jiwa. Hari kemerdekaannya adalah 31 Agustus 1957. Negara yang ketiga adalah Singapura. Negara yang memiliki warna bendera yang hampir sama dengan negara Indonesia. Berikut adalah kondisi politik di negara Singapura. Kepala negaranya dipimpin oleh seorang presiden. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya di Singapura. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya adalah dolar Singapura.
Luas wilayahnya adalah 716 km persegi. Jumlah penduduknya adalah 5.567.301 jiwa. Hari kemerdekaannya adalah 9 Agustus tahun 1945. Yang keempat adalah Thailand. Disebut sebagai negara gajah putih. Berikut adalah lambang negara Thailand. Kepala negara Thailand adalah seorang raja. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya adalah Bangkok. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Thai. Mata uangnya adalah baht. Luas wilayahnya adalah 513.120 km persegi. Jumlah penduduknya adalah 67.741.401 jiwa. Hari kemerdekaannya adalah karena tidak pernah dijajah, maka negara ini tidak memiliki hari kemerdekaan. Yang kelima adalah Filipina. Filipina merupakan negara tetangga Indonesia yang berbentuk kepulauan. Berikut adalah bendera dan lambang negara Filipina. Filipina dikepalai oleh seorang presiden. Kepala pemerintahannya adalah presiden juga. Ibu kotanya di Manila. Bahasa nasional adalah bahasa Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uangnya adalah peso. Luas wilayahnya adalah 343.448 km persegi. Negara yang keenam adalah Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam terkenal dengan negara petrodolar karena kekayaan hasil minyaknya yang melimpah. Berikut adalah bendera dan lambang negara Brunei Darussalam. Kepala negara Brunei Darussalam adalah seorang sultan. Ibu kotanya di Bandar Seri Begawan. Bahasa nasionalnya adalah Melayu, Inggris. Mata uangnya adalah dolar Brunei Darussalam. Luas wilayahnya adalah 5.765 km persegi dengan jumlah penduduk 422.675 jiwa. Hari kemerdekaannya adalah 1 Januari 1984. Negara yang ketujuh adalah Vietnam. Disebut sebagai negara Nguyen karena memang banyak keluarga di sana yang memiliki nama Nguyen. Berikut adalah bendera dan lambang negara Vietnam. Kepala negara Vietnam adalah seorang presiden. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya adalah Hanoi. Bahasa nasionalnya adalah Vietnam. Mata uangnya adalah dong. Luas wilayahnya adalah 331.210 km persegi. Jumlah penduduknya adalah 93.421.835 jiwa. Hari kemerdekaannya adalah 2 September 1945. Yang kedelapan adalah Myanmar. Negara yang dahulu bernama Burma dan beribu kota di Yangon, merupakan negara di Asia Tenggara. Berikut adalah bendera dan lambang negara dari negara Myanmar. Negara Myanmar memiliki kepala negara seorang presiden. Ibu kotanya berada di Naypyidaw. Bahasa nasionalnya adalah bahasa Myanmar. Mata uangnya adalah kyat. Luas wilayahnya adalah 676.578 km persegi dengan jumlah penduduk 55.746.253 jiwa. Negara yang ke-9 adalah negara Laos. Negara Laos disebut sebagai negara the Laked Country karena negara Laos tidak memiliki wilayah laut, sehingga disebut sebagai negara terkunci. Kepala negara Laos adalah presiden. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya di Vientiane. Bahasa nasionalnya adalah Laos. Mata uangnya adalah kip. Luas wilayahnya 237.955 km persegi dengan jumlah penduduk 6.803.699 jiwa. Hari
kemerdekaannya adalah 19 Juli 1949. Negara yang ke-10 adalah negara Kamboja. Negara yang memiliki simbol Candi Angkor Wat merupakan negara Kamboja. Berikut adalah bendera dan lambang negara Kamboja. Kepala negara Kamboja adalah seorang raja. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Ibu kotanya adalah di Phnom Penh. Bahasa nasionalnya adalah Khmer. Mata uangnya adalah riel. Luas wilayahnya 181.035 km persegi dengan jumlah penduduk 15.458.332 jiwa. Hari kemerdekaan 9 November 1953. Demikian penyampaian materi tentang tema 1 subtema 3 pembelajaran 1. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.